Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam santun, salam hormat, salam ta'zim kami kepada para kiai, para sesepuh dan para spiritualis yang berada di seluruh Nusantara dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya di channel ini, yaitu di channel Anak Sufi. Yang dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang awal mula ramalan dari Sang Kinasih Satrio Piningit. Hasil sowan kami ke beberapa sesepuh kami, beberapa mereka menceritakan hal yang sama, yaitu Ratu Adil merupakan mitologi yang mengatakan bahwa akan datang seseorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat bagi seluruh alam semesta. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ramalan tentang datangnya Ratu Adil berasal dari Prabu Jayabaya. Pertanda kedatangan Ratu Adil adalah adanya kemelut sosial, malapetaka, alam serta jatuhnya raja besar yang ditakuti. Pemerintahan yang mengganti raja ditakuti tidak berlangsung lama, dan itu semua dikenal dengan zaman Kolobendu. Ratu Adil bersenjata Trisula Weda. Sebagaimana yang disebutkan oleh ramalan Jayabaya, senjata Ratu Adil adalah Trisula, senjata bermata tiga, dan Weda. Pengetahuan dalam arti pengetahuan bermata tiga yaitu kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Tiga sumber catatan klasik yang menggambarkan sosok Satrio Piningit adalah Jayabaya, Ronggowarsito, dan juga Wangsit Siliwangi dalam buku Wangsit Siliwangi. Tertulis jelas bahwa Ratu Adil atau Sang Kinasih Satrio Piningit atau juga bisa disebut budak Angon, hiasan dari orang atau golongan rakyat biasa. Disebutkan pula dalam logo Wangsit Siliwangi bahwa Ratu Adil atau budak Angon ditemani oleh pemuda berjanggut. Dalam sini Satrio Piningit dikisahkan tidak hanya sendiri. Ia mempunyai teman atau bisa dikatakan seseorang pemuda yang berjanggut. Ramalan Jayabaya atau sering disebut Jangkabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa kuno, yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Ia memerintah pada tahun 1135 sampai dengan 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madu Sadana Awatara Indita Sutrisingga Parakrama Utunggadewa. Pemerintahan Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kediri. Tertulis pada Prasasti Hantang Semboyan Panjalu Jayati, yang artinya prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada kerajaan Kediri selama perang melawan Janggala. Peninggalan sejarah Prabu Jayabaya berupa Prasasti Hantang, Prasasti Talang, Prasasti Jepun, dan Kakawin Batarayuda. Serta yang paling fenomenal menjadi pembicaraan hingga sekarang adalah ramalan-ramalannya. Meski muncul keraguan apakah ramalan ini dikeluarkan oleh Sri Prabu Jayabaya sendiri atau bukan, karena semua itu tidak tercantum dalam prasasti manapun. Namun banyak pula orang yang meyakini bahwa ramalan ini dikeluarkan langsung oleh Sri Prabu Jayabaya sendiri, karena tertulis dengan jelas pada kitab Nasarar yang diubah oleh Sunan Giri. Bait pertama kitab Nasarar dibuat tatkala Prabu Jayabaya di Kediri yang gagah perkasa. Musuh takut dan takluk, tak ada yang berani. Ramalan Jayabaya yang banyak dimuat dalam berbagai karya diyakini dari kitab Nasarar ini. Kitab Nasarar
yang berarti kumpulan rahasia-rahasia karangan Sunan Giri Prapen, yaitu Sunan Giri ketiga. Salah satu rahasia ramalan yang menjadi perbincangan adalah mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit atau Sang Ratu Adil. Di Nusantara, Satrio Piningit akan menjadi pemimpin besar Nusantara. Ia digambarkan sebagai sosok tersembunyi atau pingit yang cerdas, jujur, dan berperilaku lurus atau benar. Dalam ramalan, sang kesatria tidak hanya akan memimpin tanah Pulau Jawa, melainkan juga memerintah dunia. Namun, ia baru akan keluar ketika sudah menjadi musibah dan bencana yang besar. Dalam perjalanan hidupnya, ia dituliskan akan selalu mengalami kesengsaraan, dipermalukan, sial, dan miskin. Oleh karena itu, ia mendapat julukan Satrio Wiragun. Berikut ini beberapa kutipan ramalan Joyoboyo tentang Satrio Piningit yang dimuat dalam serat Jangka Jayabaya. Bait-bait itu berbahasa Jawa, dan untuk mudahnya kita akan alihkan ke bahasa Indonesia saja. Antara lain, bait itu berbunyi, perilaku orang Jawa seperti butiran-butiran padi di atas nampan yang diputar. Mana yang benar, mana yang sejati. Para pertapa tidak ada yang berani. Semua takut mengajarkan ajaran baik. Salah-salah bisa mati. Kurang lebih mungkin maknanya akan seperti ini. Namun ini hanya sebatas analisa kami sendiri. Pada saat masanya, orang Jawa itu meskipun entah berpangkat apapun akan mencampur menjadi satu. Bahkan sang pertapa sejati yang mungkin di situ punya kemampuan untuk mendidik, untuk mengajarkan hal baik, tidak berani mendekati pada mereka. Karena jika salah langkah, jika salah, mereka bisa berakibat dengan kematian. Ada lagi bait yang berbunyi, banjir bandang terjadi di mana-mana. Gunung meletus tak terduga tanpa memberi isyarat sebelumnya. Orang yang akan membenci sangat mendalam terhadap pendeta atau orang pintar yang menjalani tirakat tingkat tinggi karena takut terbongkar rahasia siapa dirinya yang sejati. Artinya kurang lebih seperti ini. Ketika telah terjadi banyak musibah, banyak bencana alam, itu semuanya akan menjadi pertanda bahwa datangnya Sang Kinasih Satrio Piningit. Dan juga ketika orang yang berpangkat tinggi ataupun orang pintar yang mempunyai ilmu sangat tinggi, itu semua akan dibenci oleh orang-orang yang munafik. Karena apa? Karena mereka takut nantinya orang sakti ataupun orang pintar itu akan membuka aib orang munafik tersebut. Kala itu terjadi, maka mereka akan menjadi tidak ternilai lagi. Mungkin sekian dulu untuk ulasan video dalam kali ini. Jika ada salah kata, salah ucap, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.